Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini mata kuliah statistik kita akan membahas tentang penyusunan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berdasarkan data yang sudah kita punya sebelumnya dan sudah kita kerjakan tabel distribusi frekuensinya, kali ini kita akan menyusun tabel tersebut dengan bantuan Excel. Nah, untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kita perlu menentukan nilai maksimum, minimum, dan range-nya. Untuk nilai maksimum, kita kita klik pada sel yang ingin kita tuju, kemudian sama dengan max, ya. Jadi kita pilih yang max ini untuk menentukan nilai maksimum dari data yang kita punya. Nah, setelah itu kita blok semua data yang telah kita punya, ya. Kemudian enter. Nah, di sini nilai maksimumnya ternyata dari data tersebut adalah 4250. Kemudian untuk nilai minimum itu sama dengan min. Kita blok lagi semua datanya. Nilainya adalah 2050. Sedangkan untuk range atau jangkauan itu sama dengan nilai max dikurangi nilai minimumnya. Oke, ketemunya adalah 2200. Setelah kita mendapatkan jangkauannya, maka kemudian kita akan menghitung banyak kelas. Sebelum itu kita harus mengetahui jumlah data yang kita punya. Untuk menghitung jumlah data, kita menggunakan formula count ini. Kemudian kita blok untuk data yang kita punya. Untuk dihitung ada berapa data dalam data berat beton ini. Oke, ternyata ada 60 data. Nah, untuk banyak kelas kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log. Nah, kita ambil log 10 ini. Kalau kalian pakai log 10, kalian tinggal ngeblok nanti jumlah datanya saja. Tapi kalau menggunakan log ini kita perlu klik jumlah data log n, kemudian basis dari lognya adalah 10 seperti ini, kemudian enter. Nah, untuk banyak kelas kita bulatkan saja ke atas sehingga ini round up, ya. Untuk membulatkan ke atas kita pakai round up, kemudian untuk membulatkan ke bawah kita pakai round down. Kita pakai round up-nya. Nah, dari sini kemudian jangan lupa di sini ada number, ada 6 digit, ya. 6 digit itu maksudnya kalian mau dibulatkan menjadi berapa angka di belakang koma. Karena kita ingin membulatkan menjadi bilangan bulat saja tanpa koma, berarti ada 0 angka di belakang koma, ya. 6 digitnya adalah 0. Nah, ini berarti kita bulatkan menjadi 7. Untuk panjang kelas sesuai rumus yang kita pelajari, yaitu sama dengan jangkauan atau range dibagi dengan banyak kelas. Oke, 314,286. Nah, untuk panjang kelas ini sebenarnya juga sama, bisa kita bulatkan ke bawah ataupun ke atas. Nah, kita akan mencoba kita bulatkan ke bawah dan ke atas. Oke, untuk membulatkan ke bawah tadi kita pakai round down. Nah, ini kemudian kita bulatkan dengan 0 angka di belakang koma. Sedangkan yang ini kita coba bulatkan ke atas, ya. Round up. Oke. Koma 0 meter. 315. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan banyak kelasnya 7, panjang kelasnya kita coba di 314 dan 315. Jadi pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas dari 314286. Oke. Nah, ini misalkan panjang ini untuk panjang intervalnya sama dengan 314, ya. Untuk panjang interval sama dengan 314, maka
eh, ini tetap kita pakai 7 kelas sesuai banyak kelas yang kita dapatkan tadi. Nah, kelas pertama batas bawah ini adalah batas bawah dan yang ini adalah batas atas gitu ya. Batas bawah kelas pertama kita mulai dengan nilai yang paling kecil, data yang paling kecilnya berapa ya. Jadi sama dengan berarti batas bawahnya adalah sesuai dengan data paling kecil yang kita punya. Sedangkan untuk batas atas dari interval kelas pertama yaitu batas bawah ditambah dengan intervalnya, panjang kelasnya jangan lupa ini dikunci pakai F4 sampai muncul tanda dolar. Kalau misalkan tidak bisa F4, kalian coba tekan Fn F4. Nah, ya setelah itu kan batas atas itu adalah batas bawah ditambah panjang kelasnya dikurangi dengan 1 ya. Kenapa dikurangi 1? Karena 2050 ini sudah dianggap sebagai satu data. Nah, untuk batas bawah kelas kedua kita perhatikan sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 1 karena data yang kita punya itu berupa bilangan bulat. Tapi kalau data yang kita punya itu berupa ada desimal, maka kita harus menyesuaikan berapa angka di belakang koma. Misalkan 3 angka di belakang koma, maka penambahnya bukan 1 tapi 0,001. Jika 1 angka di belakang koma, maka penambahnya adalah 0,1. Oke ya, jadi batas atas ditambah 1 di sini karena dia berupa bilangan bulat. Oke, dari sini ini sudah sesuai. Kenapa yang atas nggak diblok? Karena yang mengikuti rumus adalah baru yang kedua ya, sehingga kita blok ke bawah. Ini tidak masalah, nanti akan menyesuaikan kalau nilai batas atasnya sudah disesuaikan. Oke, nah sudah ketemu ya. Ternyata kelas terakhir yaitu 3934 sampai 4247. Nah, di sini kita cek apakah ini sudah sesuai dengan data kita. Apakah data kita itu hanya sampai 4247. Nah, ternyata data kita itu nilai tertingginya adalah 4250 sehingga ada data yang tidak masuk di sini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi, semua data harus masuk tanpa terkecuali. Karena itu, kalau seperti ini kejadiannya, maka kita harus menambah kelas ke-8. Oke, kelas ke-8 kita tambahkan. Nah, ini tinggal tarik aja karena nanti pasti sudah menyesuaikan dengan rumus di atasnya. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Nah, berarti ada 8 kelas sampai 4561. Nah, ini udah masuk ya. Karena kita punyanya adalah data tertinggi kita adalah 4250. Nah, kenapa saya tuliskan ada interval lagi di sini ya? Tadi di sini ada interval, di sini juga ada interval. Nah, di sini saya akan menuliskan interval kita, batas bawah dan batas atasnya ini menjadi satu supaya nanti ketika kita membuat grafiknya itu lebih mudah gitu ya dalam membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, jadi interval di sini saya ingin menggabungkan ya, kita pakai concatenate ini fungsinya untuk menggabungkan dua teks atau lebih gitu ya. Jadi kita akan menggabungkan batas bawah, nah kemudian titik koma. Dilihat ya, di sini ketika kalian menuliskan, di sini kan ada teks 1 titik koma teks 2. Nah, ini kalian lihat di laptop kalian, bisa jadi ini bukan titik koma tapi koma saja. Jadi disesuaikan. Kalau di situ munculnya koma saja, ya berarti kalian pakai koma saja gitu. Kalau munculnya ada titik koma, ya berarti pakai titik koma. Oke, saya ingin menghubungkan batas bawah ini menggunakan tanda strip ya.
untuk menghubungkan batas atas dan batas bawah dan batas atasnya. Ini biar bagus aja, agar nggak nempel, saya spasi dulu. Jadi nanti yang akan muncul di tulisan tengah itu adalah yang di dalam tanda petik. Oke, setelah itu selanjutnya adalah di sini saya mau klik ini ya, batas atasnya, tapi ternyata tidak tertutupi oleh ini. Nggak apa-apa, langsung kita tuliskan aja C26 berarti ya di sini. C26, enter. Nah, seperti ini. Jadi ini menggabungkan sel yang di sini dengan sel yang di sini menggunakan tanda yang kita tulis di dalam kurung ini. Oke, dari sini kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan menghitung frekuensi. Untuk menghitung frekuensi ini ada perlakuan khusus ya. Kita akan menghitung sekaligus karena nggak bisa dihitung satu persatu. Jadi kalian blok dulu kolom untuk frekuensi sampai bawah, kemudian baru sama dengan apa? Kita mencari frekuensi. Nah, ini frekuensi, kalian klik data array. Data array-nya adalah data yang kita punya. Nah, kemudian titik koma ya. Bins array, mintanya bins array. Bins array di sini adalah batas atasnya. Kita klik batas atas yang di sini ya. Oke, kemudian nah ini jangan langsung di enter, tapi kalian harus menekan tombol Ctrl Shift dan enter secara berbarengan. Nah, maka akan muncul frekuensi dari masing-masing interval. Untuk ngecek, kalian bisa menjumlahkan. Kalau sama dengan jumlah data, maka berarti sudah benar. Nah, ternyata 60 sama dengan jumlah data, berarti sudah benar ya. Nah, untuk yang tabel yang ini kalian coba gunakan dengan P315. Jadi nanti yang kalian blok adalah 315 ya, bukan 314. Oke, silahkan dicoba. Nah, selanjutnya saya akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Untuk membuat histogram, kita buat dari diagram batangnya dulu atau bar chart-nya. Kita blok untuk interval dan frekuensinya. Kita blok, kemudian insert. Nah, kita pilih diagram batang seperti ini. Oke, nah ini adalah diagram yang kita punya, akan kita jadikan sebagai histogram nantinya. Oke, saya pindah dulu ke bawah sini. Ya, saya pindahkan dulu ke bawah chartnya biar rapi. Nah, sudah. Oke. Nah, chartnya sudah jadi tadi ya, yang ini. Kemudian nah, ini chart title-nya. Nah, chart title-nya ini saya ganti dengan data judul-judulnya berat beton. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti bisa kalian tuliskan nama kalian untuk saya ngecek tugasnya ya. Misalnya ini. Nah, boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian karena kita mau bikin histogram, maka histogram itu gap antara satu batang dengan batang lainnya kan tidak ada gap ya. Jadi ini kita klik di batang yang biru, kemudian kita format data series. Nah, format data series ini gap width-nya ini atau lebar gapnya kita nolkan. Nah, ini udah. Nah, saya pengen antara satu batang dengan batang yang lain ini ada itunya, ada apa? Ada pembatasnya gitu ya. Nah, saya mau ada bordernya. Nih, bordernya mau dibuat warna apa? Misalnya saya mau warna merah gitu, boleh. Nah, itu udah. Oke, sudah. Kita udah dapat. Kan kalian bisa mengganti dengan yang lainnya ya, bisa fill warnanya bisa kalian ganti,
dan sebagainya itu bisa kalian ganti, silahkan sesuai keinginan kalian. Oke, ini sudah jadi histogramnya seperti ini. Nah, kemudian saya ingin membuat poligon. Poligon adalah data yang di gambar diagram garis gitu ya, yang menunjukkan nilai dari masing-masing frekuensi gitu. Nah, untuk itu ini bisa diklik dulu, kemudian klik kanan lagi, ada select data. Jadi kita akan menambahkan satu data lagi. Series name ini kalian blok di interval yang ini ya, interval yang sudah jadi satu. Kemudian series value ini adalah frekuensinya. Oke. Nah, ini kemudian kita nanti akan muncul dua diagram seperti ini. Nah, tapi kan kita ingin mengubah yang orange ini untuk menjadi poligon, sehingga kita klik kanan, kemudian change series chart type ini. Nah, ini untuk birunya tetap. Nah, untuk yang oranye ini mau saya ubah ke seperti ini. Nah, sudah ya. Sudah. Itu adalah penyusunan tabel distribusi frekuensi dan diagram dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, silahkan dikerjakan untuk panjang kelas yang 315 pada tabel ini dan gambarkan grafiknya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.